Ini saya berada di Wuhan. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Wuhan yang di sebelah sini sama yang di sebelah sana. Ada perputaran ekonomi yang besar sekali. Di bawahnya ada kereta, di sana itu untuk jalan yang mobil dan lain-lain. Ini adalah jembatan yang pertama kali dibangun. Ternyata orang di sini dulu kan, kalau dibangun jembatan, dong yang penyeberangan yang laut yang menolak. Tapi sampai 2023 ada 1, 2, 3, dan 4. Ini menandakan apa? Bahwa infrastruktur itu tidak menghilangkan pekerjaan, teman-teman, tapi menimbulkan pekerjaan baru. Ini menjadi yang luar biasa sekali. Inilah menjadi mungkin keberuntungan kami, yaitu generasi Z yang ada di Indonesia dibanding dengan generasi Z yang ada di seluruh dunia. Itu adalah menyaksikan caranya Pak Jokowi menjadi presiden. Saya tidak berlebihan untuk ngomong ini, teman-teman, tapi ada beberapa kisah-kisah yang inspirasional. Ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah bahwa keputusan itu harus dimulai dari perhitungan. Tidak boleh keputusan itu berdasarkan, oh, dia kan sudah ahli, dia kan sudah memang bidangnya itu, dia ini adalah senior, harus didengarkan. Contohnya apa? Contohnya ketika corona, semua orang menyuruh untuk lockdown. Presiden itu memutuskan apa? Oke, kita nggak ada namanya lockdown. Iya, ternyata itu benar, Pak. Keputusan itu dipuji oleh semua negara, itu menjadi keputusan yang berhasil. Kuliah pun kami dibahas, Pak. Keputusan yang berhasil itu keputusan Indonesia untuk tidak lockdown. Mereka memuji keputusan tersebut. Kira-kira menurut kalian benar nggak Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik di dunia saat ini? Gimana kalian? Iya, dengan adanya jembatan ini malah jadi ada wisata ya teman-teman. Ada ekonomi baru, kalau bahasanya Pak Jokowi itu membuka kawasan ekonomi baru ya. Jadi itulah pentingnya infrastruktur ya, bukan omong kosong, itu sudah dikaji dengan banyak aspek. Ada aspek ekonominya, ada aspek lingkungannya ya. Jadi Pak Jokowi ketika membangun infrastruktur ini salah satu contoh di Wuhan ya. Ini mahasiswa di Wuhan di Cina ya teman-teman. Abang ini sangat cerdas ya. Ketika dibangun jembatan ini dia menimbulkan kawasan ekonomi baru ya teman-teman, dan luar biasa ya. Semua melihat kepimpinan Jokowi yang kalau diukur daripada angka-angka ini agak cemerlang dan baik, dan boleh dianggap beliau adalah sebagai Presiden impian Gerakan Reformasi Indonesia. Kerana beliau lahir bukan daripada keluarga aristokrat ataupun daripada pemain utama politik Indonesia sebagaimana tahun-tahun sebelum ini. Dan apakah kesudahan Jokowi selepas beliau mundur ataupun meninggalkan posisi selaku presiden yang beliau pegang selama 2 penggal ini, dengan catatan rekod dan juga hal-hal terbaru yang ada pada hari ini. Jadi kalau saya boleh mulakan dengan Tan Sri dulu, sebab Tan Sri telah ada satu artikel yang secara terus tentang hal itu beberapa hari lepas. Ya. Silakan Tan Sri. Saya nak sebut satu perkara yang berhormat. Ya. Selama lebih daripada 45 tahun pelibatan saya dalam dunia kewartawanan, saya tak pernah diwawancara oleh orang politik, apatah lagi menteri-menteri besar. Ini adalah satu pengalaman bagi saya. Saya jawab begini, siapa yang tidak mengagumi Jokowi? Dari segi penampilannya, dari segi sosoknya, dari segi pendekatannya, dari segi cara dia mendekati rakyat, konsep belusukan, rapoponya, memang luar biasa. Dan kita tak dapat menafikan bahawa dalam masa 10 tahun kebelakangan di bawah pemerintahan Jokowi ini, kita dapati pertumbuhan, perkembangan dalam bidang infrastruktur dan juga dalam soal pertumbuhan ekonomi cukup luar biasa. Tak dapat kita nafikan itu. Dan pada waktu yang sama kita juga harus melihat bahawa Jokowi telah memainkan peranannya sebagai seorang presiden. Ya, dia merupakan presiden yang ke-7 bagi Indonesia, dan dia telah memberikan suatu wajah baru kepada Indonesia, dan kita semua kagum kerana dia bermula dengan kesederhanaan, isterinya naik ekonomi kelas pada peringkat awal, anak-anaknya berniaga seperti juga anak-anak muda yang lain dan sebagainya. Dalam seluruh proses itu kita dapati bahawa tentulah berlaku perubahan, mungkin kuasa mengubah dia dan sebagainya. Tetapi bagi saya lah kita tidak dapat menafikan bahawa Jokowi dari segi approval ratingnya adalah yang tertinggi di dunia. Waktu dia nak meninggalkan kedudukannya sebagai presiden pun, approval ratingnya itu masih lagi dalam lingkaran 75%, ya. Dan sewaktu beliau menjadi presiden, approval ratingnya itu 80%. Sama ada kita percaya atau tidak, pollster dan sebagainya, itu soal yang lain. Tetapi saya melihat bahawa
Jokowi telah memberikan satu dinamisme baru kepada politik Indonesia, kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya bermula dengan itu dulu, bahawa saya melihat aspek yang positif pada Jokowi, tetapi saya percaya bahawa kita juga mempunyai pandangan kita tentang kelemahan-kelemahan Jokowi. Tetapi bagi saya, beliau adalah seorang pendiri yang macam kata Yang Amat Berhormat, dia tidak bermula daripada kelompok elit dan juga kelompok militer ataupun ketenteraan. Dia adalah seorang peniaga kayu yang bermula daripada Solo. Dan saya fikir ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Dan apabila imej ini dibawa dalam konteks Indonesia, tidak heranlah rakyat Indonesia menganggap bahawa dia adalah pemimpin orang biasa, pemimpin kita. He is one of us, lebih kurang begitu. Jadi ini adalah satu kelebihan Jokowi yang tidak ada pada orang lain. Saya mulakan di situ dulu. Mungkin Hidayat, kalau ada apa-apa nak ulas. Pengalaman di Tubuh Buat oleh Menteri Besar ni, saya ingat mungkin sekali je lah dalam hidup sebagai Tan Sri. Menyambung daripada apa yang disebut oleh Tan Sri tadi, saya percaya Dr. Fairuz Zakari menyambung dengan lebih baik. Saya mempunyai sudut pandang yang mungkin sedikit berbeza kerana pengalaman saya sewaktu berada di Indonesia daripada tahun 2015 hingga 2018 meneliti pemenangan Jokowi pada tahun 2014 itu, tidak dinafikan bahawa Jokowi membawa satu citra baru. Sebab pada ketika itu pemenangan Jokowi di awal beliau menjadi presiden dengan gandingan beliau Yusuf Kala, slogan yang dinamakan Jokowi adalah kita, itu adalah satu benda yang betul-betul menanggap pemikiran masa Indonesia. Tidak boleh dinafikan di mana-mana, malah billboard di Indonesia yang memperlihatkan bagaimana Jokowi ni karakter dia dengan baju putih yang harga cuma RM100,000, sepatu ataupun kasut dia tu hanya dengan nilai yang tidak sampai RM60, RM200,000, memperlihatkan bahawa Jokowi ini adalah satu manifestasi baru. Bagaimana Indonesia ini akan bergerak ke depan, akan lebih merakyat berbanding, ataupun saya guna kata ketimbang dan Sri yang digunakan oleh Perdana Menteri, era-era yang terdahulu, Susilo, Bambang Yudhoyono, Megawati dan sebagainya. Walau bagaimanapun perubahan, bagaimana disebut oleh Tan Sri tadi, itu dia berubah pada fasa ataupun penggal yang kedua. Dan saya merasakan bahawa penggal yang kedua ini berubah itu adalah pasca pandemik. Ya, itu teman-teman sampai dibahas di podcast Malaysia. Ini sepertinya bapak-bapak ini para pengamat ya teman-teman, atau ya pengamat ya, atau akademisi ya dari Malaysia ya. Sangat bagus ya argumentasinya ya teman-teman ya. Ya itu sudah menjadi apa ya teman, fenomenal lah kalau Pak Jokowi ini ya sampai luar negeri dari seorang tukang kayu mengukir kisahnya menjadi presiden yang adalah pencapaian tertinggi ya teman-teman dalam sebuah karir begitu teman-teman, dan membawa gaya baru dalam politik Indonesia teman-teman ya. Memang sudah seharusnya di negara yang masih banyak PR-nya seperti Indonesia ini ya gaya kepemimpinan merakyat itu yang dibutuhkan, karena masih banyak problem internal ya. Kita nunggu gebrakan dari Pak Prabowo bagaimana nih ya teman-teman, karena banyak daerah tuh yang harus diperhatikan dan banyak sekali pembangunan yang mesti dikejar, karena konteksnya kita ini tertinggal ya dibanding Cina, dibanding Korea yang sama-sama berangkatnya sama, problematiknya sama, kemiskinan ya, tetapi mereka sudah jauh meninggalkan Indonesia kan dari segi kemajuan teknologi, daya cipta ya, daya investasi ya, dan perusahaan-perusahaan multinasionalnya sudah menggurita di dunia. Kita masih jauh teman-teman, banyak sekali PR yang harus dikejar dan target-target yang harus dikejar. Jadi ya butuh pemimpin yang progresif lah ya, yang tidak terlalu memikirkan citra politiknya, tapi kalau memang dia yakin ini untuk pembangunan jangka panjang, kerjakan saja ya gitu teman-teman. Dan kita masih menunggu ya apakah Pak Prabowo bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang sama seperti Pak Jokowi lakukan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.